Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan pada mulanya diartikan dalam bahasa sehari-hari sebagai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan praktis, dan terdapat persepsi bahwa kemampuan untuk belajar berasal dari kapasitas kognitif. Selanjutnya, makna ini harus diperluas dan lebih fundamental, karena pada dasarnya kecerdasan dan aspek kognitif tak terpisahkan dari aktivitas pikiran atau kesadaran manusia secara utuh, dalam hubungannya dengan aspek diri manusia seutuhnya serta interaksinya dengan lingkungan. Howard Gardner di Harvard School of Education and Harvard Project Zero tahun 1983 telah mencetuskan teori kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu. Menurutnya, kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang terhadap dua hal. Yang pertama, kebiasaan seseorang untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ketika ada masalah, bagaimana cara orang tersebut menyelesaikan masalah? Itu bisa menjadikan patokan untuk cerdas tidaknya seseorang. Dan yang kedua, kebiasaan seseorang untuk menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya. Maksudnya, bagaimana cara berpikir seseorang untuk mendapatkan sebuah produk baru yang mengasah kreativitas seseorang tersebut. Dari kedua faktor tersebut adalah faktor yang menjadikan seseorang tersebut cerdas atau tidak menurut Gardner. Sedangkan teori kecerdasan majemuk adalah cara untuk mengerti kecerdasan melalui beberapa aspek yang meliputi 8 jenis kecerdasan yang terdiri dari kebiasaan, yang terdiri dari kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif, pandai berbicara, gemar bercerita dengan tekun, mendengarkan cerita atau membaca merupakan tanda anak memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Hal-hal yang mungkin didapatkan pada anak dengan kecerdasan ini diantaranya seperti suka menulis kreatif, mengarang kisah khayal, atau menuturkan lelucon dan cerita, sangat hafal nama, tempat, tanggal, tahu hal kecil, dan lain-lainnya. Ada langkah yang dapat meningkatkan kecerdasan ini, meskipun hasilnya tidak sebesar bila anak memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan linguistik ini adalah dengan mengajak anak berbicara, membacakan cerita, bermain huruf dan angka, merangkai cerita, dan sebagainya. Jenis kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan lebih melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki sesuatu secara ilmiah. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya akan memiliki profesi yang mengandalkan abstraksi dan logis simbolis seperti peneliti, pemikir, atau insinyur. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan ini. Misal, menyelesaikan puzzle,
mengenal bentuk geometri, memperkenalkan bilangan melalui sejak berirama dan lagu, dan sebagainya. Jenis kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan lebih condong kepada visual spasial yang baik. Kecerdasan ini juga membuat individu mampu menghadirkan dunia ruang secara internal dalam pikirannya. Mereka mungkin bisa menjadi seorang arsitek, seniman, montir, insinyur, atau perancang kota. Jenis kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan gerakan tubuh di atas rata-rata senang bergerak dan menyentuh. Menurut Laurel Schmidt dikutip Armstrong, setiap orang memiliki kemampuan gerak tubuh dan beberapa orang berpendapat bahwa kemampuan mengontrol fisik bukanlah suatu bentuk dari kecerdasan. Namun, Gardner dan peneliti lain dalam bidang kecerdasan majemuk mempertahankan pendapatnya. Peran otak kanan dan kiri ternyata dapat diaktifkan melalui gerakan tangan dan kaki dalam senam otak. Dengan mengaktifkan kedua belahan otak, integrasi atau kerjasama antar keduanya akan terjadi. Hal ini dimungkinkan mengingat kedua belahan otak dihubungkan dengan korpus callosum, yakni simbol saraf kompleks tempat terjadinya transmisi informasi antar belahan otak. Bila sirkuit belahan otak tersebut cepat menghilang, maka kemampuan belajar anak bisa dibangkitkan. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya berprestasi dalam bidang olahraga kompetitif, bergerak-gerak ketika sedang duduk, terlibat dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, mendaki, dan sebagainya. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Anak yang memiliki kecerdasan musikal mudah mengenali dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasi kata-kata menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Menurut Gardner dalam bukunya, ia berpendapat bahwa konsep kecerdasan sebagai potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifasi dalam sebuah budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk-produk yang merupakan labeling sebuah budaya. Dalam pemahaman teori Gardner, maka kecerdasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun kecerdasan ini pun dapat diasah. Namun perlu disadari bahwa talenta atau bakat maupun karunia tidak ada artinya tanpa stimulasi. Meskipun setelah ada stimulasi, karunia kemudian membawa pengaruh cukup besar pada prestasi yang dicapai anak. Anak yang memiliki kecerdasan musikal biasanya pandai mainkan alat musik, ingat melodi lagu, berprestasi sangat bagus di kelas musik di sekolah, lebih bisa belajar dengan iringan musik, dan sebagainya. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan dan mengetahui berbagai peran yang terdapat dalam suatu lingkungan sosial. Pada dasarnya, anak akan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan menjadi pribadi yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini bergantung pada 4 faktor. Pertama, faktor kesempatan bersosialisasi. Yang kedua, mampu menampilkan topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain, tapi pembicaraan yang bersifat sosial, tidak bersifat egosentrik dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Faktor yang ketiga adalah anak harus mempunyai motivasi, bergantung pada tingkat kepuasan yang diperoleh dari aktivitas sosial anak. Dan faktor yang keempat adalah metode belajar saat berinteraksi sosial dengan orang lain yang efektif.
Dengan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan aspek kecerdasan ini melalui berbagai kegiatan interpersonal, tentunya akan memberi manfaat sangat besar bagi proses tumbuh kembang anak. Apalagi jika hal ini juga ditunjang oleh rangsangan yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Anak akan memiliki efek penerima sosial yang baik dan dengan kecerdasan interpersonal yang baik pula. Ia lebih mampu mengembangkan konsep diri yang menyenangkan karena orang lain mengakui keberadaannya. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, apa yang ingin dilakukan, bagaimana reaksi yang diri terhadap suatu situasi dan memahami situasi seperti apa yang sebaiknya ia hindari serta mengarahkan dan mengintrospeksi diri. Untuk mengembangkan potensi intrapersonal, lingkungan sosial dipersiapkan untuk dapat mengorganisasi dan mempertinggi kebanggaan diri pada masing-masing anak. Para pendidik dapat memberikan rangsangan untuk mengembangkan potensi intrapersonal anak dengan cara menciptakan citra diri positif, menciptakan suasana sekolah yang mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan penghargaan diri anak, menuangkan isi hati dalam sebuah buku harian, memperbincangkan kelemahan, kelebihan, dan minat anak, memberi kesempatan untuk menggambar diri sendiri dari sudut pandang anak, dan sebagainya. Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Anak dengan kecerdasan ini pada usia sangat dini telah memiliki daya tarik yang besar terhadap lingkungan dan alam sekitar, termasuk pada binatang. Di usia yang lebih besar, anak-anak tersebut sangat berminat pada biologi, botani, ilmu hewan, geologi, meteorologi, paleontologi, dan astronomi. Ide kertas tentang kecerdasan naturalis ini baru muncul tahun 1995 dan dipublish tahun 1997. Kecerdasan ini pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen yang ada di dalam. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang dimiliki oleh semua orang pada awal kehidupannya. Anak kecil memiliki kecerdasan naturalis lebih baik daripada orang dewasa. Anak yang hidup dalam budaya agraris, petani, pemburu, dan nelayan umumnya memiliki kecerdasan naturalis yang menonjol, dan kecerdasan ini bertahan hingga mereka dewasa. Terima kasih. Selanjutnya adalah implikasi kecerdasan majemuk dalam pendidikan.